Iya, kalau filman ini dari teman-temanku sih sebenarnya. Kalau aku kan orangnya suka banget sama warna. Kayak aku tuh orangnya berwarna, tapi di sekitar aku kayak suamiku, sahabat-sahabatku, teman-teman aku tuh nggak semua orang kayak aku yang pakai tuh warna. Banyak banget teman-temanku tuh yang cuma pakai tuh yang aku bilang hitam, putih, abu, beige, itu warna-warna yang menurut aku warna-warna aman, maksudnya natural gitu kan. Terus aku pikir kayaknya pasar warna-warna natural nih kayaknya oke juga nih, aku pengen dapat juga grab atensi dari mereka gitu. Makanya aku bikin monokrom karena menurut aku selama ini kan kita selalu mikirnya kalau festive tuh holiday itu gold, merah gitu ya. Sekarang aku coba monokrom dan ternyata saya bilang oke loh yang ini, maksudnya walaupun warnanya monokrom tapi monokrom festive itu ternyata oke juga, bisa terlihat mewah juga walaupun hanya warnanya cuma abu, silver sama putih. Empat hewan ini yang jadi selain favorit, kenapa mereka? Winter, karena mereka ini hewan winter, makanya aku pilih mereka. Jadi tadinya kan ada fox sama lily yang film pertama, cuma aku hilangkan karena fox itu mungkin matanya tajam ya, jadi kurang cute gitu. Jadi aku ganti sama rabbit gitu. Jadi empat ini tuh ada empat binatang winter yang bisa ditemukan biasanya kalau winter. Mungkin ada menyimpulkan apa gitu Kak dari empat hewan itu? Salah satunya karakter beruang anak aku. Jadi dari awal memang aku kan bingung mau animal apa gitu kan. Jadi aku pakai karakter anakku, kita kan bilang dia tuh beruang bear gitu karena bentuknya dia gitu tuh begini gitu. Jadi kayak beruang, matanya kayak bulat gitu. Jadi akhirnya aku bikin karakter. Jadi dari fotonya dia aku bisa kirim ke tim, aku bilang bikin dong karakter beruang dari ini. Jadi awalnya tuh dari dia di volume 1, 2, dan 4. Kalau mau 3 tuh nggak boleh animal, jadi aku agak stres. kayak aduh, kayak apa gitu. Sempat kehabisan ide nggak sih ketika ya kemarin udah aneka macam hewan sekarang? Nah, sebenarnya tahun kemarin tuh bukan kehabisan ide, tapi aku dilarang untuk keluarin 4 binatang yang udah aku ciptain dari awal. Sebenarnya kan volume 1, 2, dan 4 ini tuh sebenarnya tuh berkesinambungan gitu. Jadi kecil, terus dia bisa perform, terus dia udah ABG gitu. Semua tuh ada jalannya. Cuman di tahun ketiga tiba-tiba aku dibilang nggak boleh animal, kita coba yang lain gitu. Kayak kita lihat, dan ya akhirnya aku bikin Snowflakes gitu, festive, holiday. Tapi tahun ini aku diberikan kebebasan gitu untuk terserah mau ngapain. Ya udah, aku bikin monokrom. Sebenarnya klien juga kaget ya, kok bukan gold gitu, kok bukan merah, kok bukan hijau. Ya aku bilang karena itu teman-teman tuh banyak yang suka monokrom, apalagi cowok misalnya gitu kan. Aku pikir oh ya ternyata pas kita gambar, kita masukin warna lucu juga kok, maksudnya nggak kelam ya, tetap festive dan mewah gitu. Gimana? Ya kan, beda kan? Artinya berarti ada perdebatan sendiri ya dari Cassandra dengan tim Zen kedua. Selalu. Dan kenapa sih harus animal gitu? Tadi Cassandra sendiri bilang gini, sebenarnya kalau koleksi mereka itu kebanyakan tuh bunga. Semuanya itu bunga, kalau nggak burung. Aku pengen yang beda aja gitu. Aku nggak gitu suka bunga soalnya. Jadi kalau aku taruh di rumahku tuh ya yang harus yang lucu. Kalau aku kan di rumahku suamiku maunya polos. Kata suamiku kalau kamu mau piring kamu masuk ke rumah ini kamu mesti bikin yang lucu gitu. Aku bikin anaknya gitu kan, mau nggak mau diterima dong. Dan itu juga oke. Apalagi yang ini, kalau ini ya lebih monokrom, orang lebih bisa terima mungkin. Yang nggak suka mungkin jar gitu. Artinya ini sebelum desainnya jadi gitu dikasih ke Zen, mungkin dikasih dulu ke suami sama diliatin dulu ke anak-anak juga gitu. Anak-anak bingung kenapa setiap tahun ganti piring, ganti gelas gitu. Iya mami bikin ini, oh mami jualan piring, jualan gelas, iya aku. Terus gimana itu Kak responnya Kak? Kenapa? Iya biar kamu buat sekolah kamu, aku buat sekolah kamu, buat kamu pergi main gitu. Jadi ya mereka tahu sih aku kerja, dan ya aku bilang kadang-kadang mereka protes juga, kayak anak yang dulu tuh udah bisa protes kalau aku kerja sibuk, aku juga merasa bersalah. Terus aku bilang, kamu mau sekolah, kamu mau mainan, mami harus kerja, nggak bisa nggak kerja. Biasanya kan kalau untuk salju itu kan putih, tapi bisa juga mungkin gradasi biru ya kayak itu bagus. Yes, tapi kenapa yang dipilih silver ya atau apa? Aku
aku lagi suka banget sama white gold silver. Aku lagi suka, menurut aku ini nih kayak apa ya, kayak underestimate banget gitu. Sebenarnya white gold atau silver ini bagus menurut aku ya, karena tadinya aku juga suka gold semua, tapi kemudian ketika aku lihat, kan aku jualan emas juga nih, tapi ketika aku keluarin white gold, ternyata banyak yang suka. Pasaran yellow gold sama white gold, itu white gold tuh orang juga suka loh, mungkin yang lebih kalem-kalem gitu loh, yang tidak mau terlihat tampil mencolok, itu lebih memilih white gold. Makanya aku pilih silver white gold ini gitu, karena ternyata banyak juga pasar-pasar orang yang nggak gitu terlalu suka jeng gitu warna. Tapi untuk desain sendiri berarti dari kakak sendiri? Yes, 100%. Oh. Kalau personal kakak lebih pilih yang series keberapa sih kak? 1, 2, 3? Semuanya bagus sekali. Yang paling suka gitu, yang mungkin yang paling berkesan gitu saat proses kreatifnya gitu. Yang paling berkesan yang pasti ya volume pertama, karena saya jadi ibu 2 anak, hidup saya cuma anak doang ya waktu itu. Terus saya nggak punya inspirasi apa-apa kecuali anak saya. Dan ngurusin anak, yang saya lihat cuma anak, jadi inspirasi saya pertama kali ya dari anak itu. Yang pertama juga orang Zen, kita jarang nih bikin kayak begini, kita sukanya bunga gitu. Karena yang artis yang lain bikinnya bunga. Bunga kalau boleh ini mah burung mereka. Jangan ini mah, aduh aku bilang kayak ini aku gitu, soalnya aku nggak suka bunga gitu. Kalau burung masih bisa kan bunga ya. Yang bunga kan yang lain, artis yang lain itu bilang ini aku. Jadi awal-awal tuh lama sekali sampai mereka juga pusing, aku juga pusing. Cuma aku bilang kalau memangnya mau aku banget harus ini, dan ternyata paling laku sepanjang segala Zen. Katanya Natal tahun ini sudah mempersiapkan pohon Natal. Iya dong, aku import pohon Natal dari luar kebetulan. Terus pohon Natalnya hidup gitu. Jadi ini tuh pohon legend namanya Nobilis Fir Tree gitu. Jadi wanginya tuh bener-bener wangi pohon Natal, wangi Christmas gitu. Jadi aku pengen ngerasain wanginya tuh kayak apa, dan memang wangi banget, beda banget ya. Itu baru pertama kali sepanjang Natal. Yes, baru pertama kali aku bilang tahun ini aku pengen bikin apa lagi ya pohonnya, jadi aku pilih pohon Natal. Pohon itu kan dari US katanya. Kalau boleh tahu, banyak yang pengen penasaran gitu, harganya berapa? Harganya aku kurang jelas ya, cuma yang jelas dia udah karantina, udah masuk bea cukai. Udah ketahan berapa lama gitu. Berarti apa sih yang beda gitu kak dari Natal tahun ini dibandingkan Natal sebelumnya selain pohon gitu? Nah, biasanya kan Natal aku di Jakarta. Nah, kali ini aku ke US Natalnya. Biasa kan di Amerika tuh gimana? Karena kalau Eropa udah kena, kebetulan anak-anak udah 4-5 tahun, mereka udah tahan lah lompat. Atau ya tahan apa nggak mudah-mudahan. Persiapannya apa aja sih kak untuk Natal di luar negeri? Makanya saya kerja mulu. sampai capek ngomong, jualan piring, jualan sepatu ya. Saya tahun ini banyak banget baju semuanya. Ya itu persiapannya cari cuan yang banyak, cari rezeki yang banyak, supaya bisa liburan. Mungkin ada rencana apa aja ya, kemana aja Banyak gitu? banget, udah full ya Pak. Berapa lama tuh kak? Sebulanan sampai tahun baru. Anakku kan ulang tahun 31 Desember. Oh. Jadi tiap tahun tuh sebenarnya merayakan ulang tahun dia. Kota-kota mana aja nanti yang mau kota-kotanya mana aja nanti yang mau jadi tujuan? Paling LA, Vegas. Sebenarnya kita memilih yang tempat main anak banyak ya, Disneyland, Disney Studio, Universal. Karena anakku mau Star Wars lah, Marvel lah, Adventure Campus lah, kemudian Mario lah gitu. Nah, soal balik lagi soal pohon Natal, kira-kira nominalnya berapa sih kak? Ada nggak sih puluhan juta per ratusan juta? Aku nggak ngeliat sih. Aku nggak lihat, aduh, jangan males duit doang ah. Oke. Kalau liburan nih kak, ada nggak nilai-nilai selama liburan yang diajarin ke anak, khusus pas liburan gitu? Iya, jadi kayak mereka mau liburan, mereka nggak boleh protes aku kerja. Intinya gitu, anak-anakku ini udah mulai protes. Kayak kan aku selalu menidurkan mereka setiap malam. Jadi beberapa hari ini aku syuting dan aku nggak bisa tidurin mereka di depan. Mami pergi terus, Mami syuting terus. Kenapa sih? Kamu mau liburan kan? Kamu liburan itu perlu biaya. Aku bilang kalau Mami sama Papa nggak kerja, mau dapat uang dari mana? Gitu. Jadi akhirnya mereka ngerti, oh ya udah kalau mau liburan Mami harus kerja banyak. Itu dari kecil udah diajarin bahwa harus kerja keras. Iya, mereka juga syuting soalnya. Mereka juga harus kerja. Kalau bilang kalau mau sekolah, mau mainan, harus pasti kerja.
kan semua itu harus ada usahanya ya gitu, nggak bisa enak-enakan. Mungkin siapa yang lebih vokal gitu Kak kalau protes? Yang gede ya? Karena udah berapa ya, dan orangnya lebih sensitif. Kalau yang kedua cuaca. Maaf nih, kembali lagi ke Ponatur itu ada nilai spiritualnya nggak kalau di dalam agama? Enggak, sebenarnya kalau Ponatur itu kalau Christmas itu sebenarnya bukan tentang agama di luar. Kalau di luar itu Christmas itu justru sejarahnya Jerman ya, dari Jerman kan Christmas itu season gitu, kayak Christmas itu musim salju sebenarnya, kayak tradisi di Jerman tuh kayak di negara Eropa tuh bule tuh sebenarnya bukan apa ya, bukan keagamaan sebenarnya. Jadi Christmas ini kalau digabung sama orang-orang Kristiani, oh ini Yesus juga lahirnya tuh sekitar tanggal 25 Desember gitu. Kita nggak tahu Yesus lahirnya kapan, cuman kira-kira tanggal segitu. Tapi sebenarnya Christmas itu kalau teman-teman Jerman bilang bukan keagamaan, tapi itu tradisi dari Eropa, Jerman. Jadi sejarahnya ya mereka pakai pokal ini dari dulu yang tahan di badai salju. Udah pause nih. Udah cukup aman. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.